Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatada'aful hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan bil hayati wa ba'dal mamat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh yang ke-14 kita kembali hadir bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita yang baru saja kita laksanakan, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Sebagai kececeng kedecenge, kita tinggal beberapa menit untuk mendengarkan tausiah ceramah subuh lanjutan tadi malam. Dan alhamdulillah saya pribadi merasa berbahagia karena mampu melaksanakan amanah pada subuh yang ke-14 ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tadi malam kita dengarkan bahwa judul yang diberikan kepada saya antara siksa dan nikmat dalam kubur. Tadi malam kita sudah jelaskan bahwa alhamdulillah hajat mau tambah selang ini Pak. Kita orang yang beriman, himatu ke mate ki, pertama ki buru ematu. Alhamdulillah, tidak usah bapak resah. Kenapa? Karena kita disambut kuburan itu agar nasa kubur ya marhaban wa ahlan wa sahlan. Kaulah yang saya tunggu-tunggu. Sudah lama saya nantikan kamu. Kamulah orang yang paling saya senangi. Sehingga kita ini betul-betul di dalam kubur itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan bahwa begitu selesai kita ditanya, kure makutana mungkar nakir, marabbuka niga puamu, manabiuka niga nabimu, makiblatu apa kiblat, dan seterusnya kita sudah jawab semua itu. Maka ada suara bahwa alhamdulillah kamu itu selamat. Sehingga kuburan itu diperluas seluas mata memandang. Alhamdulillah. Napi bukara ki lubang pada tuan ini rampai maka ada lubang dari lubang-lubang dari surga diperlihatkan kita akan hawa-hawa surga. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya saudara-saudara kita yang tidak menjalankan agama, tidak menjalankan syariat Islam, itu akan nanti diperlakukan yang tidak benar. Sehingga nanti ya kuang kematu agak tosi disambut oleh kuburan agar nasang la marhaban wa la ahlan wa sahlan. Lalu dia katakan, kamulah orang yang paling saya juga nantikan, kamu paling saya benci. Kamu hidup di sombong, takabur dan sebagainya. Hari ini sekarang saya kuasai kamu, maka ada kiburu hari ini saya kuasai kamu, saya mau berbuat apa? Akhirnya menurut satu riwayat, nacipi dijepit oleh tanah, akhirnya tulang rusuknya keluar. Pulau-pulau mana yang rebuku rusuknya. Begitu kerasnya itu siksaan. Kenapa? Sesudah itu juga datang angin-anginnya neraka. Na'udzubillah. Jadi itulah Pak gambarannya nanti di dalam kubur ini. Dan saya sudah jelaskan juga tadi malam bagaimana orang yang tidak memperhatikan salat masuk pajang nih Pak. Tapi dia perhatikan waktu masuk pajang lor be piasara. Masuk pajang asara be mangaribi. Apa kejadian tadi malam? Menurut riwayat yang saya sampaikan, masih banyak asar Abi fi magharibi. Apa kejadian? Mati, sudah ada api keluar dari kuburannya. Ini bayangkan Pak. Dan saya sampaikan bahwa tanya mi roba pecah Pak, mana ini ular dan lain-lain sebagainya. Olehnya itu saya ingatkan kembali kita semua yang hadir ini bahwa kuburan ini bapak-bapak saudara sekalian, kalau kita masuk kubur ini, itu kuburannya tanya apa akhirat. Agana sanabita innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu kita baru masuk pintu gerbang akhirat. Napa ya tamai pintu gerbang akhirat? Tanya apa akhirat itu Pak? Alam barzah kita berada di situ. Jadi itu orang masuk di kubur itu belum selama-lamanya di situ, masih pindah. Ini biasa kata Pak pidato Pak, biasa saudara-saudara yang biasa mengantar, biasa itu protokol dan sebagainya, itu ada biasa kekeliruan di situ. Agak nasang, maka marilah kita mengantar jenazah almarhum
almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Yerusalem, Pak. Bukan terakhir, masih pindah. Ia ku pindah, makadai marilah kita mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya. Ia ku sanata manangi matapa beriman cocok mayro. Makadai marilah kita mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya. Kan kita kalau meninggal istirahat. Yimir wassalana yang terakhirnya salai. Kita masih pindah, Pak, masih pindah. Tapi kau tahu dia dapat sumpajang, dia dapat puasa mati, dua salana pidato iya dua. Ia ku makadai marilah kita mengantar jenazah almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya, istirahatannya salai. Aga pa istirahat na cede-cede bampungi si, cede-cede tokai si, cede-cede lah ikan rusuk si. Yang kedua terakhirnya. Nah itu. Ini, Pak. Jadi ini kubur ini baru pertama memasuki akhirat. Dan kuburan ini perlu kita tahu. Kuburan ini, Pak, bukan tempatnya memuliakan orang yang terhormat di dunia. Tanya onrani pakalabi orang yang terkenal di dunia ini. Kuburu tanya onrana ipakalabi tu megai orang parana, bukan. Kuburu bukan tempatnya dimuliakan orang yang terhormat di dunia, orang yang punya jabatan kedudukan, bukan itu. Ini buktinya, Pak. Ini bukti waktu namate anak Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah. Waktu namate Fatimah, begitu dimasukkan di liang lahat, ada orang berteriak, nah pudangnya kiburu maka ada kuburan kiburu mesti moga mupaham moga kita mulai pertamanya mesti mau tanya bukan orang sembarang ini. Ia mulai pertama kiburu anaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu tidak ada suara, tidak ada jawaban. Nah ulangi sih, maka ada kuburan mesti moga kita mulai pertama bukan orang sembarang, istrinya Sayyidina Ali, benena panguluta Sayyidina Ali pertamanya. Belum ada suara. Nah ulangi sih, keburu mubaham moga mesti moga orang yang mau dikasih masuk ini bukan orang sembarang, orang tuanya Hasan dan Husain. Tidak ada suara, maka sunyilah keadaan. Tiba-tiba ada suara dari kuburan. Tapang ketu suara bakar ikut tul inoi setoi. Kuburan ini bukan tempatnya memuliakan orang yang terkenal di dunia. Kuburan ini bukan tempatnya orang yang memuliakan yang banyak hartanya. Tapi kuburan ini tempatnya memuliakan orang-orang yang rajin beribadah, berbuat amal kebaikan, amal soleh. Itulah, Pak. Ini dasar bukti. Tengian rani pakalabi, Pak. Jadi berbicara masalah kuburan, kita betul-betul harus waspada, hati-hati. Oh, tadi malam saya katakan, kita sudah gambarkan ada api keluar sama dia jampang sumpajangnya. Maka bukan itu saja, banyak sisa termasuk ular. Ada kita saya baca pernah Abdul Hamid bin Mahmud Al-Maghuli angka tuda si bawaan dari guruta Ibnu Abbas. Ya guru Abdul Hamid tuda si bawaan Ibnu Abbas guruta. Nah curitai apa dia bilang? Maka pernah saya duduk bersama guruta Ibnu Abbas. Tapangka rombongan datang, ada rombongan datang. Itu rombongan jemaah haji. Rombongan jemaah haji. Apa kejadian? Dia melapor, Pak Ustaz, kami ini rombongan jemaah haji. Ada teman saya meninggal dunia. Ia risibaku mati. Kami sudah kerjakan melodi lama. Kita sudah mandikan, sudah dikapani melodi lama. Begitu kita menggali kubur, dia penasihakan no dapang ke ula yawa, angka ula. Maka dia tahu jangan di sini, kasih pindah di sana. Jadi terpaksa lete siki. Begitu kita pindah, igali sero, angka si ula. Maka dia tahu, baca korban bela-bela. Dia kasih pindah jauh-jauh. Sudah 3 kali digali, 3 kali ngula, selalu ada ular. Jadi bertanya kepada guru Ibnu Abbas, akan digaukannya untuk bagaimana caranya nih? Maka dia guru jawabannya, iya tu tahu melok mulama. Kalau ini orang mau kamu kebumikan, demi Allah, namun kiamalan kita hanya pasti yang kaulah. Magai karena tahukan lagi tahu semasa hidupnya. Terpaksa karena ibadah jadi pasti lama bawa nih. Iba silam manula
Sudah itu rombongan ini berangkat melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai di Sumana ini, itu tadi yang meninggal itu ia ketua rombongan nale barang-barangna. Baru begitu kembali di kampungnya langsung aku bulan itu mati. Bapak dapat taruh ikut. Apa sampai di sana ditanya istrinya, sabara kindi magai ir bapak kami sama-sama nih haji meninggal dunia. Kami kuburkan di sini daerah ini. Purero apa boleh buat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi melodi di ketua rombongan bertanya agak napau. Maka dia agak memang najama bapak waktu na tuo. Maka memang zaman-zaman na. Nasa iya mo tu tay itu. Agak zaman na. Nasa Padangkang. Padangkang zaman na. Nasa agak na balu. Nasa mabalu gandung. Mabalu gandung terigu. Nasa peko cara na kodakang nasa iyero tarigu ipari karung. Iya kumelo kimandre dia keluarga anak na nalan niru gandunge nukuru kunalai nalita si kilo pur nalita si kilo napa tamay ang pakat si dikito kilo napa sinatutu bakado ko turubal kada iye na sabari nang kaula karena masih kucekuy kalasi. Jadi olehnya itu Pak, perlu saya ingatkan kita semua yang hadir ini, terutama yang bapak yang ada jualan-jualan na puji balu-balu Padangkang aja lalu tak kurangi Pak takarata aja tak kurangi roba salata berbuatlah yang baik. Kenapa? Karena ulah itu megatongat tasaru tapi ulah iya kuma balu kipau itu ngange kulil hak walau kana murah putu ngange Pak dia na barigaga ikala set tahu tapi paui. Contoh lo ki pasar sentral lo ki Jepang na mali lokasi baru kita liter iya lai sesa angkat tapi mali kada ibu berapa ini gulanya ini 1 liter nasa apa nasa sagalin si liter ya kumeki jujur dek balu si liter ya bo aku balik 10 talu sabu si buku aman iya ko kada ko si liter dosa ko ula tayo kada saga si liter ko latar sa dia balu si liter bo mabali si buku banyak 10 talu sabu si buku aman. Begitu sama juga bapak-bapak dulu saya ingat itu waktu nama sempo minyak tanah masuk liminsinge ada orang itu na campur minyak tanah minsinge tapi makar tahu ustaz aja tamali korwano aja tamali bising korwagi na campur minyak tanah maka rakat dia marigaga melo tahu pamega saro enggak apa-apa tapi campur minyak tanah karena iya yang penting kyo koro maka bensin murni campur minyak tanah tapi harganya murah masih pelina jadi harus ke boleh menggali na baca nih papa bensin tak na pernah baca bensin murni campur minyak tanah tapi murah harganya agak apa taruh nih campur yang penting mesin potosi nali tahu aman. Angkas yang kedua datang pak bensita na baca tahu bensin murni campur minyak tanah harganya murah tapi makanya iro ais namanya masoli kode itu na campur dia nali aman begitu Pak dia bergaya kelas kita ipawi seperti itu juga biasa Ramadan begini angkat pak balu-balu pak balu coto pak balu baso maka tahu kenapa menjual baso itu siang-siang itu atengir pak balu baso angkat tuan nuna Pak di terperlat itelah kenapa yang penting tidak tutup kenapa karena tidak semua orang puasa iya keluarga saudara dari Jeneponto ada dari Takalar tiba di Pindrang orang musafir tidak wajib puasa iwadi dia puasa melo imandre masih dia kuburan keluargana lu siapa pabalu coto siapa pabalu coto mandre ni makare madosa pabalu coto mana pabalu coto siang iya itu nama dosa kode noki koro makara coto Makassar menjual pada bulan Ramadan khusus untuk musafir dan kafir iko jadi aja utama iko ketinggal ke musafir aja utama iko tinggal ke kafir tidak ada persoalan koro Pak kenapa karena ia ko bakal asik ulah itu ulah jadi ini balu-balu Pak aja lalu tak kurang
Wajarlah. Kan biasa kejadian itu. Sekecil-kecilnya itu punya bahaya. Biasa itu penjual rokok, biasa pak balu pelo. Ia murut colo ina balu. Tapi komelo man nasu isi na pake. Napa sina taruh ko itu kalas itu ulah itu. Ya, itu kita hindari pak. Begitu hebatnya itu. Tapi ajamu tambah silap pak. Angka kita pura baca. Ada saya kita baca. Ia kutia kipa angka ula. Angka ini saya baca tadi. Ini saya sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Narampi Andre Gurta Al-Faqih agar nasang ia kumelo ku salama oleh patalan kiburu terbasuh tidak ada ular. Ada 4 hal. Angka apa ibu gau, angka tu apa hindari. Apa itu? Yang pertama, salat 5 waktu. Jadi ini pasumpahnya 5 waktu pak aja tak silang. Ia kumate ki baca sangat dia digaga ular pak, tidak ada ular. Pasumpahnya 5 waktu ki alhamdulillah aman kita. Ini satu. Yang kedua, banyak bersedekah. Talatilati 5 tamat bere. Talatilati 5 tamat bere pak. Ini kada puji mat bere, ia mati tidak usah tak khawatir. Angka ulah tapi dia tak runtuh deh. Tahu nak puji mat bere. Tadi malam saya katakan dalam satu hadis, ia rupa sudah kaya di samping bisa menyelamatkan kita di kubur, nanti di akhirat juga bisa menjadi naungan, menjadi payung matu. Jadi yang ku jelaskan tadi malam, oleh kum itu, ia kumiki makanja-kanja Pak Yuta, mereka semua kata. Negara pas sudah kata, ia ku 10 juta, mungkin palapong, ia ku 500, triples ini, ia ku 100, mungkin payu mani, ia ku 20 sabu surah kabar mani kapan, aku internet dari kita kemampuan kita. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Jadi bapak yang rajin baca Al-Quran, ia ku mati kita tidak usah khawatir. Angka ulah pakai pindah si runtuh tidak ketemu orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi apalagi bulan Ramadan tak baca kurangnya pak. Satu kali bapak tamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, al-hasanatu mudha'afatun, dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Jadi aku tambah pemulai sih. Nang ketua anggota pak. Anggota dia dah kadang ngaji aish. Ramalang, dia kadang ngaji. Mari dia ngaji, dia disengi. Enggak suruh kau di guru. Nampaknya TVA. Masya Allah. Ini yang terakhir, yang keempat, kumiliki selama pak, baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bilang pilaki pak, ambil bilang pilang. Subhanallah, subhanallah. Karena itu pakai bilang pilang bagus. Ya untuk pribadiku ya. Saya kira kita sama-sama. Ya kok kata ni bilang pila pak, saya tidak rasa itu. Saya punya lidah ini secara gerakan refleks pasti mak baca. Subhanallah, alhamdulillah, sambar baca. Yang penting kata ni bilang pila. Tapi kalau aku kata ni bilang pila, tak lupa tu pak. Di makanya bilang pila. Tapi angka si anggota, apa sih si anggota? Pak Ustaz, bilang pila itu bidah. Bah, nasa si bidah. Karena kak iko mani agak masangan ini. Yang penting saya pakai untuk bertasbih dan sebagainya. Bila hatiku karena dia kapan nak kalau makai ye. Iro ku bilang pertama, oke makai balu dia ku serempo. Dia ku serempo oke Makkah, Madinah. Yang kedua, dia kapan nak kalau tahu Masjidil Haram. Itu imamnya Masjidil Haram, angka bilang bicu. Ada itu. Tapi tidak semua imamnya ada kalau itu imamnya Masjidil Haram, ada makada angka 5, ada yang pakai bilang itu. Ini ayo suruh ngotero. Jadi ini 4 pak. Tapi terkali kai namo ita pogau ya pak ye kodeta hindari apa suruh matoki ulai. Jadi mesti hindari itu ya pak ye. Karena hindari yang pertama jangan dusta. Aja tapoi mak balewe. Jadi itu tempat balang itu ya ku mati batu si runtuh lah itu. Apa ketua-ketua anggota pak hobi pak balang. Ketua-ketua anggota hobi pak balang
biasa napa si pulung anggota ko balarundange napa na balle napa lele curito kara puri balle anggota astagfirullah iya ko Pak tapa balle si runtuh ko ula itu. Jadi saya minta kita semua ini Pak hindari itu dusta apalagi mau puasa ki. Jadi mari Pak macam gimana ki tidak ada dusta di antara kita mulai hari ini tidak ada bisa bohong insya Allah selamat. Yang kedua khianat jangan suka mengkhianat. Orang yang mengkhianat ko mati si runtuh lae kaya sa mengkhianat isang mengkhianat iya ko dan nuangi na pasaju ki bayit pengkhianat ya ko mati si runtuh lae itu kaya biasa Tuhan kata Pak maka Pak ini contoh Pak angkar kasih pasasa ko me kalau pare-pare jolo melo tulung bosigai matu tapulung ini tapulung ka kasih aga na pau beres tama kada beres sekali na lauki de pataba bera aga na pau pasasa ko lagi lepak katai anu mesti mela sarah ini pengkhianat puriat dan wangi napasaju ki ini ya kemasanan yang mati siruntuh lai. Yang ketiga mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba na puji pasisali tahu na puji palatula tu na sisala tahu ya ko mati itu siruntuh taula itu. Kaya adu domba bahasanya sekarang provokator. Itu provokator itu ko mati siruntuh la itu. Yang terakhir ya nomor apa ya yaro ibu-ibu salamai ini biarone berakanna bakunre amang ya kaya nomor apa iya ko pura kiteme Pak ko pura kiteme abisa lalo ko jadi kadaka ibu aman apa itu ibu-ibu ko pura teme mabisa marang dia pada bapak sisa ibu bapak sisa apalagi ko motor tapi mari pateme lepak babe ko biri palai pa jinco pura jinco na pada galati ay siruntuh la itu makoto ko panguto lepak babe teme dapat galati pura ay siruntuh ko la itu. Jadi ko meloki salama Pak kita harus bersihkan itu. Jadi makadaka ibu salamai arwane mi. Tapi ang karwane biasa pa protes. Namun makun restas. Para de makunrai pa bisa mana dia pari ko mugalati mi na sa iyo apa makunrai mawata na galati mak bisa memate tahu mak bisa memang kalau anda muslim inilah saya kira ceramah tidak perlu panjang mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua terutama supaya kita bisa selamat lebih-lebih masalah kuburan nih lebih kurangnya mohon dimaafkan ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma barik lana fi jatima inahata ya Allah. Allahumma yassi umurana wa sa'il arzaqana waj'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.